Akhirnya mereka sampai di negeri Spine. Sudatu pun segera mengambil bubur dan bergegas menemui ketua suku Spine. Dan Raya pun segera mengejarnya. Si Sudatu pun mengatakan kepada Raya, jika kamu ingin mendapatkan kepercayaan dari orang lain, maka kamu dulu yang terlebih dahulu mempercayai mereka. Saat si Sudatu ingin membuka pintu, mereka pun terperangkap di jebakan yang telah dibuat oleh ketua suku. Raya dan Sisu terikat di sebuah ruangan kecil, dan tidak lama kemudian ketua suku Spine pun masuk. Ia sangat marah karena mengetahui Raya akan mencuri permatanya. Beruntung Kapten Bun dan para pencuri kecil datang menolong mereka. Saat yang bersamaan Namari sedang mengepung mereka. Raya pun mengetahui fakta bahwa seluruh rakyat dari negeri Spine telah menjadi batu. Raya pun memohon kepada ketua suku Spine untuk dapat menyelamatkan teman-temannya. Sedangkan Raya akan melawan Namari untuk mengalihkan perhatiannya. Raya pun muncul di hadapan Namari dan menantangnya untuk berduel 1 lawan 1. Teman-teman Raya pun segera menyelinap pergi. Dalam pertarungan tersebut, Raya pun kalah. Si Sudatu yang melihat hal itu segera menolong Raya. Sudatu pun segera mengeluarkan sihirnya yang berupa kabut. Dan hal itu mengejutkan Namari. Raya dan teman-temannya pun segera melarikan diri, meninggalkan Namari yang sedang terpaku. Teman-teman Raya pun sangat kesal karena Raya tidak mengatakan yang sebenarnya bahwa gadis itu adalah naga agung, yaitu si Sudatu. Mereka pun segera memberi penghormatan kepada si Sudatu dan memohon kepada Sisu agar dapat membantu mereka mengumpulkan permata dan menghancurkan para drone. Ketua suku negeri Spine pun segera memberikan permatanya kepada si Sudatu. Begitu Sisu menyentuh permatanya, muncullah sihir kakaknya yang bernama Penggu, yaitu air hujan. Si Sudatu pun dapat berjalan di atas air hujan. Raya pun segera mengeluarkan petanya dan segera membuat rencana untuk dapat masuk ke negeri Feng. Karena negeri Feng dilindungi oleh danau buatan. Pertama-tama Sisu mengeluarkan kabutnya dan melawan para penjaga. Setelah masuk, pertama kali yang melawan pasukan adalah Kapten Bun, kemudian disusul oleh Ketua Tong. Yang terakhir, para pencuri kecil yang akan merebut batu permata, sehingga Sisu dapat menghancurkan para drone. Namun, Sisu memberikan ide lain, yaitu Sisu akan menemui Namari. Alih-alih melawannya, Sisu akan memberikannya hadiah, dan dengan senang hati Namari akan memberikan batu permatanya. Dan mereka pun akhirnya bersahabat. Mendengar hal itu, mereka pun sangat shock, dan Raya pun jelas menolaknya. Sisu pun mengeluarkan sihirnya yang berubah hujan dan segera mengajak Raya ke negeri Hot. Sampainya di sana, Sisu memperkenalkan para saudaranya kepada Raya, yaitu yang pertama adalah adiknya Emba yang mempunyai sihir cahaya. Kedua, adiknya Prani yang mempunyai sihir berubah bentuk menjadi manusia. Yang ketiga, kakaknya yang bernama Jagan yang mempunyai sihir kabut. Yang keempat adalah kakaknya Penggu yang mempunyai sihir hujan. Sedangkan si Sudatu sendiri adalah naga air. Pun mulai bercerita, mereka adalah naga terakhir. 500 tahun yang lalu, saat naga lain sudah menjadi batu, kakaknya Penggu membuat permata dan menggabungkan seluruh sihir yang dimiliki oleh saudari-saudarinya dan kemudian menyerahkannya kepada Sisu.
karena mereka memberikan kepercayaannya kepada Sisu, dan hal itu membuat Sisu menjadi lebih kuat. Dan hal itu juga akan terjadi kepada Namari jika mereka memberi kepercayaan kepadanya. Namun Raya sangat ragu bisa mempercayai Namari lagi. Sisu pun mengatakan jika Raya bisa mempercayai Namari, maka ia tidak hanya dapat mengembalikan ayahnya, namun impian ayahnya juga, yaitu dapat menyatukan seluruh negeri menjadi Kumandra. Akhirnya Raya pun mengikuti rencana dari Sisu. Sisu pun sangat senang. Raya pun akan memberikan hadiah kepada Namari, yaitu kalung pemberian Namari waktu kecil. Raya pun meminta tolong kepada pencuri kecil untuk dapat memberikan surat dan hadiahnya kepada Namari. Setelah Namari menerima pesan dan hadiah dari Raya, ia pun segera mengirimkan sinyal.